Bos-bos, cuan gak selalu tercipta dari balik meja loh. Orang-orang ini sudah membuktikan untuk putar arah hidup. Dulunya karyawan, sekarang jadi juragan. Yang penting kan cuan, bos. Halo bos, Anda menyaksikan Cuan Bos bersama saya Wanda Dwi Utari. Nah katanya nih ada oleh-oleh baru dari kota Bogor yang unik banget, beda, terus warnanya ungu. Kira-kira apa ya? Tonton selengkapnya di Cuan Bos. Gitu. Terus yang kedua kan kalau kita jualan suatu produk harus ada USP-nya kan. Apa sih uniknya gitu kan. Donat ini udah macam-macam banget dari mulai pumpkin, kentang gitu. Terus aku melihat peluang kayaknya dari ubi ungu belum ada nih. Dan kebetulan tuh aku tuh suka warna ungu. Berawal dari kecintaan doi sama warna ungu, berlanjut jadi inspirasi bikin donat. Dan lahirlah toko donat UB pertama di Indonesia. Dalam mengelola bisnis donatnya ini, Wanda didukung penuh oleh sang suami, pengusaha Haidar Wijianto. Maklum bos, Wanda kan belum berpengalaman dalam berbisnis. Dunianya yang sekarang beda banget dari profesi Wanda yang sebelumnya. Mungkin kalau dulu masih di belakang komputer, masih di belakang kamera, di belakang dengan cahaya lampu di studio gitu. Kalau sekarang di depan aku adalah kompor dan adonan-adonan gitu. Beda banget sih gamenya. Tapi karena memang aku senang belajar dan punya mentornya tuh bener-bener suami gitu kan yang bener-bener dia paham. Jadi aku senang banget, enjoy banget sih dengan profesi baru aku ini gitu. Tapi tetap ya bos, Wanda punya tantangan di profesi barunya ini. Fleksibel waktu iya. Tapi kalau dulu mungkin sebagai karyawan, kalau udah selesai kantor, pulang ya udah nggak mikirin apa-apa kan, pekerjaan udah beres gitu. Kalau sekarang nggak bisa, jadi kayak pulang ke rumah tetap mikirin ini naikin omset gimana, terus memasarkannya produk gimana gitu kan. Ada kan lebih banyak PR-nya. Jadi sebenarnya mau jadi karyawan atau jadi entrepreneur tuh dua-duanya sama, cuma mau pilih lebih capeknya yang seperti apa nih, sulitnya yang lebih seperti apa nih gitu. Jadi dua-duanya sih menurut aku punya tantangan masing-masing sih. Bos, dari sekian banyak cemilan khas kota Bogor yang terus berinovasi, donat UB ini patut diperhitungkan. Donat ini hadir dengan cita rasa yang unik, teksturnya yang lembut dan fluffy, dan beragam topping yang bisa dipilih customer. Jadi donat UB itu adalah donat yang berbahan dasar ubi ungu yang dikreasikan dengan beberapa topping yang memang kita lempar dulu ke masyarakat nih, ada topping celup, ada topping klasik, sama ada topping premium. Kira-kira mereka tuh lebih suka yang mana, kayak gitu. Sebenarnya sama aja kalau topping nggak jauh beda sama yang lain. Cuma yang membedakan dengan donat-donat lainnya, donat ubi ungu itu yang pertama warnanya beda, warnanya ungu. Dan yang kedua adalah secara tekstur. Jadi tekstur luarnya tuh crunchy atau crispy, tapi dalamnya tuh fluffy, lembut gitu. Bahan yang umum untuk membuat donat seperti terigu, kentang, dan telur dikombinasikan dengan ubi ungu agar bisa mendapatkan warna ungu yang mencolok sesuai dengan warna kesukaan Wanda. Nah bos, ini aku lagi bikin pesenannya customer. Jadi di sini tuh ada 14 rasa. Mulai dari klasik tuh kayak meses, polos, gula halus, keju. Nah terus ada juga yang celupnya. Celupnya ini kayak rasa matcha, terus ada rasa glaze, ada tiramisu. Pokoknya enak bos, mantap. Untuk pilihan toppingnya banyak banget bos. Dari gula halus, meses coklat, meses ungu, susu, almond, dan keju.
Ada juga yang dicelup ke pasta coklat, tiramisu, matcha, taro, pistachio, dan strawberry. Dengan pilihan topping yang beragam, donat ini dibanderol mulai dari 9.000 saja loh bos. Uniknya, Wanda juga menyiapkan varian lain seperti donat frozen dan donat mini. Sebenarnya dari ubi ungu itu kan memang udah ada warnanya ya. Cuma maksudnya kita kan pengen sekarang itu kan kalau misalnya jualan produk tuh kayaknya bukan hanya dari segi enaknya dulu, bahkan kayak sekarang tuh harus yang containable gitu kalau jualan, harus yang warnanya tuh secara estetikanya tuh gambarnya seperti apa. Beuh, sebagai pendatang baru, Wanda beneran menguasai produk yang doi jual dan pangsa pasarnya bos. Ini terbukti dari penjualan yang terus meningkat dan donat ube makin famous di pasaran. Ini bisnis pertama aku untuk F&B, jadi nggak mau terlalu jor-joran untuk invest terlalu besar, jadi bener-bener lempar dulu ke pasar, ke masyarakat, kira-kira diterima atau enggak gitu. Tapi alhamdulillah selama hampir 6 bulan ini kita diterima sih alhamdulillah gitu. Banyak yang nanya kayak mau buka cabang di mana gitu. Sementara awalnya bikin donat ube ini adalah aku tuh pengen jadi oleh-oleh baru dari Bogor. Tuh bos, tagline produknya cerita manis dari Bogor, biar hidupnya tetap manis abis makan donat. Nah, kalau pemasarannya gimana nih bos Wanda? Kita menjual produk itu nggak hanya dari produknya aja, tapi juga harus ada narasi-narasinya kan. Karena aku suka warna ungu, itu juga jadi ada narasinya kenapa produk ini ada. Dan kalau misalnya secara marketingnya, secara konten-kontennya ada yang jadi pembawa berita, ada yang live report gitu. Karena itu mengadopsi dari background aku sebelumnya yang bekerja di bidang media gitu sih. The power of social media mah tetap lah ya bos. Apalagi sebagai konten kreator yang punya jutaan followers, mudah banget bagi Wanda untuk bikin konten yang bisa menarik pembeli. Jadi secara penjualan kita ada di ojek online, terus juga kita nyiapin frozennya karena alhamdulillah respon customer tuh ada yang pengen dikirim ke luar Jawa gitu kan. Sementara kan kalau secara dikemas donat yang udah di-topping kan agak sulit ya, makanya kita jual frozen, nah itu bisa di e-commerce jualnya. Sekarang boleh dong spill omsetnya? Average per bulan itu kita bisa menghabiskan sekitar 5.000 sampai 6.500 donat per bulan. Dikalikan sendiri lah, harganya range dari 10.000 sampai 15.000, jadi dikalikan sendiri, silakan. Tuh bos, silahkan hitung sendiri. Sebagai newbie, cuan yang doi dapat nggak kaleng-kaleng loh. Apapun profesinya, yang jelas harus fokus, dan yang terpenting, tentukan bisnis apa yang cocok. Tentunya bisa dimulai dari hal yang kita suka. Kayak Wanda si penyuka warna ungu, yang pilih produk bisnisnya dari warna kesukaannya. Nah bos, yang pengen belajar bisnis harus perhatikan yang pertama unique selling proposition atau USP, yang kedua harus containable, dan ini yang paling penting harus cuan bos! Ada lagi blending nih yang bisa Bos, yang namanya peluang usaha bisa datang dari mana saja loh, termasuk dari lahan di tengah kota seperti ini. Bukan lahan biasa nih bos, karena di tengah kebun produktif ini terdapat resto yang lagi viral di mana-mana. Yuk, Mincuan kenalin sama pemiliknya. Halo bos, saya dengan Ayu. Selamat datang di Susia Garden. Di sini bukan hanya bisa menikmati hasil kebunnya, tapi bisa sambil menikmati masakan Nusantara yang sedang viral. Ikutin terus cuan bos. Wah, sosok yang satu ini emang bukan orang baru di bisnis kuliner. Bu Ayu yang seorang mantan buruh migran ini sudah punya resto seafood yang lumayan dikenal orang. Dan namanya pebisnis jelas nggak berhenti cuma di satu resto bos. Lihat area kebun yang asri di tengah kota, ide bisnis Bu Ayu pun langsung muncul. Karena kebetulan saya tuh sekarang tuh lagi suka dengan yang natural-natural ya, dengan alam.
Nah, di sini tuh kebunnya tuh asri banget dan pas deket rumah juga. Jadi saya seneng gitu awalnya tuh, karena saya pengen sambil main deket rumah. Kebunnya juga lumayan luas, terus kayaknya enak kalau makan di tengah kebun. Doi akhirnya membuka restoran di mana cita rasa makanan Nusantara berpadu harmonis dengan keindahan alam. Nggak cuma enak dipandang aja bos, tanaman di sini juga boleh dipanen kok sama pengunjung. Kayak terong sampai bayam Brazil yang siap untuk sajian di rumah makannya ini. Dan semuanya organik loh bos. Awalnya ini sebenarnya lahan kurang produktif. Nah, sama Ibu Susi itu diolah jadi cantik begini. Kebetulan beberapa waktu yang lalu beliau mengajak saya untuk mengembangkan ini. Pas banget, saya orangnya yang senang usaha untuk kuliner. Jadi saya gabungkan gitu di sini. Jadi di sini ada semua. Walau bukan dari lahan sendiri, peluang jelas bisa datang dari mana aja bos. Seperti Bu Ayu dan Bu Susi yang sama-sama memadukan ide bisnis yang akhirnya diminati pengunjung. Bahkan sampai viral loh bos. Yang sering kesini tuh sepuh-sepuh ya, senior-senior. Untuk reunian, arisan, acara keluarga sering. Bahkan kemarin ada yang lamaran juga, yang mau rencana prewed, rencana wedding gitu. Siapa sangka, tempat yang dulunya hanya lahan tidak produktif, kini menjelma menjadi spot kuliner yang viral. Sarapan pagi saya bawa menu Padang, ada lontong sayur Padang, terus di sini juga ada liwet 1 meter, ada liwet tampah juga, bakso Cirawang Manja juga saya bawa ke sini. Pengunjung yang datang ke sini rata-rata mau makan itu. Wih, nggak main-main kan bos? Udah dimanjain dengan suasana hijau yang adem, tapi juga sajian kuliner yang menggugah selera. Sudah jelas dong ya kalau target pengunjung yang disasar adalah keluarga beserta rombongannya. Boleh di-spill nggak nih Bu Ayu? Berapa sih harga makanan yang ditawarkan? Kisaran harganya mulai dari 15 ribuan. Yang 1 meter itu 399 untuk 6 orang. Udah dapat ayam, dapat gurame, dapat cumi, lengkap. Untuk ukuran ramean, harga segitu terbilang terjangkau ya bos. Untuk urusan rasa, dijamin gak bakal kecewa deh. Terbukti pengunjung terus berdatangan tanpa henti. Kalau untuk pengunjung rata-rata untuk saat ini ya, mungkin karena sedang viral, di atas 100-an lah. Selain kuliner khas Nusantara, menghadirkan sajian kuliner yang lagi viral jadi strategi tersendiri dari Bu Ayu. Yap, ini dia bos, kuliner viral bakso Cirawang Manja. Menggabungkan bakso aci dengan tulang rangu dan bawang, memberikan tekstur dan rasa yang unik pastinya. Mau cuan di bisnis kuliner, memang banyak tantangannya bos. Gak cuma sekedar jual makanan yang enak, pelayanan juga jadi kunci. Bahkan harus punya strategi marketing tersendiri karena banyaknya kompetitor di bisnis ini. Nah, Bu Ayu punya strategi marketing yang bisa bikin restonya viral loh bos. Seenak apapun, selengkap apapun fasilitas di sini, kalau kita nggak bikin ini viral, nggak akan terjadi. Kemungkinan kecil terjadi orang tahu gitu. Jadi ya harus ada strateginya. Selain bisa menikmati hasil kebun dan kulineran, ada fasilitas lain seperti terapi ikan seperti ini bos. Yap, sensasi rileks sambil kaki dicelupin ke kolam bikin pengunjung betah duduk lebih lama dan ujung-ujungnya jajan lebih banyak deh. Dari ide sederhana jadi daya tarik unik yang viral. Bukan cuma hiburan, tapi jadi strategi cuan yang manjur. Karena di zaman sekarang, pengalaman unik menjadi magnet buat pengunjung ya bos. Nah bos, gimana Susia Gardennya? Oke kan?
Bagi teman-teman yang masih berjuang, gas terus, totalitas. Sukses itu pilihan. Ketika kita memilih untuk sukses, kita akan terus belajar, terus berproses, dan terus berjuang menuju kesuksesan itu. Yang penting apa? Cuan, Bos! Pengunjung dari Membumi Kopi itu unik sekali itu. Semua kalangan ada di sini. Kita menyajikan tempat yang berbeda, di mana jarang di Jakarta Selatan ini suasana hijau, yang orang-orang penuh ketenangan, penuh rileks sambil ngopi, sambil menikmati alam. Bos-bos, pernah kebayang nggak ada kedai kopi hits yang laris manis tapi bukanya di gang sempit depan rumah? Tanpa sewa ruko, tanpa mesin kopi ratusan juta, tapi bisa jadi ladang cuan tiap hari. Pemiliknya bukan keturunan pengusaha, bukan juga anak sultan, tapi dulunya hanya karyawan biasa yang sekarang jadi juragan kopi. Konsepnya beda dari yang lain. Tempat kecil disulap jadi surga ngopi bernuansa hijau penuh tanaman yang adem dan instagramable pastinya. Halo Bos, saya Mada dari Membumi Kopi, di mana konsep dari Membumi Kopi ya nuansa hijau untuk menikmati kopi dengan nuansa alam. Penasaran? Tetap di Cuan Bos. Selamat datang di Membumi Kopi, tempat di mana aroma biji kopi lokal berpadu dengan sejuknya dedaunan, menciptakan pengalaman ngopi yang menenangkan jiwa. Pada saat COVID, pada saat kita jual tanaman, terus terpikir untuk kenapa nggak sekalian buka kopi, tanaman dengan kopi gitu. Jadi makanya kita ambil nama Membumi itu ada sangkut pautnya dengan tanaman-tanaman hijau. Bisnis tak melulu harus dimulai dari modal yang besar dan lokasi strategis di tengah kota. Kadang peluang cuan justru hadir di depan mata nih bos, tepatnya di depan rumah. Ya, di rumah, di dalam gang. Lebih tepatnya hidden game lah. Seperti yang dilakukan oleh Pak Mada ini nih. Alih-alih menyewa ruko atau membuka outlet di pusat kota dengan biaya selangit, ia justru pilih lahan kosong di depan rumahnya. Pengunjung dari Membumi Kopi itu unik sekali itu. Semua kalangan ada di sini. Karena ya itu tadi kita menyajikan tempat yang berbeda, di mana jarang di Jakarta Selatan ini suasana hijau, yang orang-orang penuh ketenangan, penuh rileks sambil ngopi, sambil menikmati alam. Nah, karena tanpa beban biaya sewa, harga jual produk pun bisa ditekan. Membuat kopi berkualitas ini bisa dinikmati siapa saja tanpa bikin kantong menjerit. Kalau untuk harga kita sangat bersaing, affordable lah untuk harganya. Karena kita kebenaran di sini juga nggak nyewa, nggak seperti di luaran sana. Kita start dari 18.000. Kalau untuk makanannya start dari harga 7.000. Wih, kalau untuk harga yang ditawarkan jelas sangat terjangkau nih bos. Apalagi di tengah gempuran coffee shop yang ada di daerah Jakarta Selatan. Kopi yang kita sajikan ini biji kopinya yang grade A, yang dimana kopi grade A itu udah pilihan untuk setelah di roastingnya. Nah itu dari kebenaran kita ngambil dari lokal juga, dari petani juga. Membuka kedai kopi sejak Desember tahun 2021 lalu, Pak Mada terus mengembangkan ide bisnisnya ini loh bos. Biasanya kalau udah kopi pasti ada makanan ya, teman-temannya. Awalnya sih kita cemilan, lama-lama yang permintaan customer itu makanan beratnya gitu.
Nggak cuma yang ringan-ringan seperti gorengan aja, ada juga makanan berat. Mulai dari nasi bakar isian ayam hingga cumi, nasi goreng, dan juga mie goreng. Pokoknya dijamin puas deh ngopi di sini, Bos. Nah, Bos, di sini di Membumi Kopi, selain kita menyediakan kopi, kita juga ada makanan ya bekerja sama dengan tetangga yang berdekatan dengan Membumi Kopi. Karena program dari Membumi Kopi itu memperdayakan tetangga di sekitaran Membumi Kopi. Tuh Bos, Pak Mada nggak pengen cuan sendirian. Doi juga ajak tetangga untuk gabung menghadirkan makanan di kedai kopinya ini. Untuk suplai makanannya dari awal sebelum kita buka kopi sih saya udah ada berpikiran di gang ini untuk semua produktif dalam hal usaha UKM gitu. Nah, kebenaran saya buka kopi, jadi saya menampung untuk menu makanannya. Jadi mereka tidak susah-susah lagi untuk keluar naruh makanan di luar atau di mana gitu. Di kedai kopi berukuran 1,2 meter x 2 meter ini bukan cuma cukup menampung berbagai peralatan membuat kopi andalannya, tapi juga Pak Mada dibantu oleh 2 pegawai yang bertugas sebagai baristanya juga nih Bos. Walau terbilang sederhana, kedai kopi ini bisa dibilang jadi primadona para penikmat kopi loh. Usut punya usut, ternyata background Pak Mada sendiri tidak ada kaitannya dengan usaha kopi yang dijalankan loh Bos. Dulunya Doi cuma seorang karyawan. Sebelumnya saya marketing project interior. Itu aja, karena emang dari dulu suka kopi, ya suka berdagang lah. Nah kebenaran yang paling gampang itu ya pilihannya kuliner, ya itu saya ngambil kopi. Hadir dengan konsep yang unik dan akhirnya jadi perbincangan netizen di media sosial, tidak menutup adanya tantangan menghadapi kompetitor. Tapi Pak Mada punya strateginya sendiri nih Bos. Nah bagaimana viralnya ini kita bisa maintain gitu. Jadi bukan hanya viral aja nih, kita fokusnya konsisten dengan rasa, servis, dan konsepnya itu aja. Nah, demi menguatkan posisi kedai kopinya ini, harus banget wajib menghadirkan produk pembeda nih Bos. Kopi andalan di sini yaitu KSK alias Kopi Semanis Kamu. Hasil racikan Pak Mada ini mengkombinasikan kopi dengan madu dan berbagai jenis rempah seperti jahe merah dan masih banyak rempah lainnya. Kopi herbal ini cocok banget diminum sehabis olahraga atau saat cuaca dingin dan panas karena sensasinya yang segar dan hangat di tenggorokan. Kedai kopi ini bisa jadi inspirasi buat bos-bos yang mau memulai usaha, agar jangan terpaku pada besar kecilnya modal yang dipunya. Kalau untuk memulai buka usaha, jangan lihat untuk modalnya berapa, harus pakai, misalnya mau buka kopi harus pakai mesin apa. Nah, kita memanfaatkan ruang yang ada dengan budget yang ada aja dulu. Karena dari tersedianya mesin kopi, itu ada mesin kopi yang murah untuk kita buka usaha. Langkah sederhana jelas bisa jadi awal dari perjalanan besar. Dan cuannya jelas nggak play-play loh Bos. Alhamdulillah untuk sehari aja kita bisa 50 cup keluar. Wih, ini sih judulnya dari karyawan jadi juragan. Dari Membumi Kopi kita belajar nih Bos, bahwa dengan keberanian dan inovasi, siapapun pasti bisa menciptakan peluang dan meraih kesuksesan. Gimana Bos? Membumi Kopi menarik bukan? Yang terpenting dalam berbisnis, jangan banyak bicara, langsung bertindak. Yang penting, cuan Bos! Karena dari sana saya bisa menjangkau lebih banyak customer. Bisa dari luar Pulau Jawa, dari Papua. Dari itu cuannya lebih oke.
Bos-bos, dari karyawan menjadi juragan, sebuah transformasi inspiratif yang membuktikan bahwa keberanian mengambil langkah tentu bisa mengubah masa depan. Di Depok, Aloza Bordir tumbuh dari usaha rumahan menjadi produsen bordir berkualitas tinggi dengan omset yang tembus hingga angka double digit loh. Langsung aja deh bos, kita kenalan sama pemiliknya. Halo bos, saya Ami Akbar. Saya disebut juga dengan Omi the Bordir Man. Saya adalah pemilik usaha dari Aloza Bordir yang dulunya adalah pegawai BUMN. Sekarang saya banting setir menjadi pengusaha. Penasaran tentang cuannya? Tetap di Cuan Bos. Memilih untuk fokus menjalankan usaha bordir seperti sekarang tentu bukan target utama saat mencoba banting setir nih bos. Pak Ami sudah mencoba lika-liku berbisnis sampai jalan usahanya mengarah ke bisnis bordir yang pasti di tahun 2019 nih bos. Kenapa saya harus milih bordir? Itu tuh secara nggak sengaja ya. Karena dari awal saya sudah ikut saudara saya belajar dagang di Tanah Abang, itu jualannya handuk. Suatu saat ada customer yang mau bordir. Akhirnya saya pikir, wah ini peluang nih di sini. Akhirnya saya berkenalan dengan tukang bordir, nanya-nanya, bordir itu gimana sih? Dan akhirnya saya memberanikan diri untuk beli mesin bordir yang portable, yang murah dulu awalnya. Dan setelah itu lama-lama mulai berkembang, akhirnya saya memberanikan diri untuk beli mesin bordir yang lebih besar. Dalam usaha bordir yang dijalankannya ini, mesin bordir memang menjadi aset utama dalam menjalankan usahanya nih bos. Dari satu mesin, sekarang Doi sudah punya 2 mesin bordir, sehingga cuan pun terus mengalir. Nah, kira-kira boleh di-spill nggak nih Mas Ami? Seberapa gede sih cuannya? Kalau omset, itu jika hanya bordir saja itu tidak terlalu besar ya. Karena saya ada, selain bordir, saya jualan handuk, ada kaos, ada topi, dan jaket yang lain selainnya. Itu range omset per bulan itu kurang lebih sekitar 75 sampai 100 juta rata-rata. Itu bisa di bawah atau bisa di atas sedikit. Kurang lebih karena saya sudah berjalan 5 tahun, jadi omset ini sudah running lah ibaratnya. Wah, jelas nggak play-play kan bos cuannya? Walau cuma dari bordir, Doi juga harus pintar-pintar cari strategi pemasarannya nih. Apalagi dalam setiap bisnis ada aja tantangannya nih bos. Tantangan di bordir itu adalah karena bordir ini kan bisa dibilang itu musim-musiman ya. Tapi ini bukan hanya bisnis bordir ya, semua bisnis itu intinya harus banyak relasi. Relasi itu adalah penting sekali. Jadi tantangan di situ. Kita harus banyakin relasi dan gimana caranya ini menjaga customer lama. Gimana caranya, kalau istilah saya itu namanya CLBK, customer lama, bordir kembali. Setiap pelanggan yang kembali adalah bukti nyata bahwa kualitas dan pelayanan yang prima tak pernah salah. Bukan cuma kualitas, dari segi harga bordir yang ditawarkan juga terbilang kompetitif nih bos. Untuk patch bordir itu range-nya saya tuh 20.000 ya. Per piece-nya 20.000, per pieces 20.000. Tapi di sini kita mainin ukuran dan juga quantity. Kalau ukurannya kecil, anggaplah misalnya 10 cm, terus dia ordernya cuma 2 lusin. Itu range-nya sekitar 15 sampai 20.000. Dan itu tergantung bentuk desainnya. Kalau semakin ribet dan semakin banyak benangnya, otomatis itu harganya lebih mahal. Ngomongin produk dari bordir ini jelas banyak bos. Dari patch, emblem, sampai bordir fashion kekinian semua bisa dikerjain. Tapi demi cuan maksimal, di Aloza Bordir punya fokus ke satu produk andalan yang paling laris dan repeat ordernya tinggi nih bos. Di Aloza Bordir, kami lebih fokus kepada patch atau emblem bordir. Karena bisnisnya lebih menjanjikan dan ini lebih positioningnya lebih dapat. Patch bordir ini bisa untuk instansi, bisa untuk komunitas seperti ini, bisa untuk sekolah, corporate, dan yang lainnya. Proses bordir di sini terbilang cepat. Dari mulai mendesain, lalu hasil desain akan langsung dikirim ke mesin bordirnya ini bos. Semua persiapan dilakukan oleh pegawai yang kompeten pastinya. Dalam menjangkau konsumen, Mas Ami punya strateginya tersendiri nih bos.
workshop saya ini di komplek perumahan, bukan di pinggir jalan. Makanya saya lebih fokus ke online. Saya fokus di marketplace, di sosial media. Karena dari sana saya bisa menjangkau lebih banyak customer. Bisa dari luar Pulau Jawa, dari Papua. Dari itu cuannya lebih oke, Bos. Tak hanya fokus membangun bisnis, Doi juga aktif berbagi inspirasi lewat media sosial nih, Bos. Doi rutin membagikan konten-konten motivasi, khususnya untuk mereka yang baru saja kehilangan pekerjaan alias PHK. Di Instagram itu saya sebenarnya sih lebih menginspirasi teman-teman ya, yang baru di PHK, yang bingung. Karena ternyata setelah saya posting sesuatu tentang resign, itu efeknya luar biasa. Ternyata relate. Banyak ternyata yang merasakan sama seperti apa yang saya rasakan dulu. Dari situ saya merasakan, oh ternyata ini ada keresahan ya. Akhirnya saya bikin konten yang membuat mereka ini semangat. Yang jika ingin resign, bagaimana caranya, apakah perlu nabung dulu, ataukah persiapkan dulu usahanya, baru berani keluar. Dan itu banyak sekali saya terima DM, dari via chat dan segala macam. Dari yang pernah merasa ragu, kini justru jadi penyemangat bagi banyak orang. Inilah potret nyata pengusaha yang tak hanya cari cuan, tapi juga berbagi harapan. Nah, gimana bos? Tertarik mau jadi pengusaha? Pengusaha itu intinya harus coba. Kalau nggak coba, udah pasti gagal. Tapi kalau kamu coba, itu ada dua kemungkinan. Bisa berhasil dan juga bisa gagal. Tergantung sekarang pilihan kamu. Dan yang penting, cuan bos!